Tapi sebelum bertanya, kita seruput dulu kopinya, Oh Pak ya. Lembang. Ya. Selamat datang di podcast Anak Lembang. Ini adalah siaran perdana podcast Anak Lembang yang hari ini kita akan berbicara tentang tema kemiskinan ekstrim di desa. Hari ini kita sudah hadir bersama-sama dengan seorang tokoh anak muda, kepala Lembang di salah satu Lembang di Kabupaten Toraja Utara, di Lembang Tadongkon. Pak Lembang, mana semua raka? Mana semua? Wah, mantap. Energik sekali Pak Lembang ini. Dan tentu ini satu episode yang sangat istimewa, siaran perdana Pak Lembang di podcast kita hari ini. Pak Lembang, mungkin sedikit profil dulu Pak Lembang. Terima kasih. Saya terpilih tahun 2020 di Lembang Tadongkon ini. Nama saya Hendra Bangalino. Saya kelahiran tahun 1984. Kemudian masuk dalam pemilihan kemarin, tahun kemarin, dan terpilih di tahun 2020. Dan sampai saat ini masih aktif dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan, ya, sekaligus kegiatan kemasyarakatan yang ada di Lembang saya ini. Ya, mungkin cukup perkenalan dari saya. Ya. Mantap Pak Lembang. Ya. Jadi hari ini Pak Lembang sebagai satu catatan kita bersama-sama, kita akan berbicara tentang kemiskinan ekstrim terutama di Lembang Tadongkon. Nah, sementara Pak Lembang kita ketahui bahwa Presiden Jokowi hari ini menargetkan 2024 itu 0% kemiskinan ekstrim. Ini tentu satu tantangan untuk kita ya Pak Lembang ya. Dan kabar bahagianya lagi, lokus penanganan kemiskinan ekstrim itu ditempatkan di desa Pak Lembang. Ya. Oke. Nah, hari ini kita mau lihat dulu bagaimana sih kondisi kemiskinan ekstrim di Lembang Tadongkon. Apa Pak Lembang pernah menemui situasi ini? Apakah ada masyarakatnya yang kira-kira seperti yang saya sampaikan di awal? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa khusus kita di Toraja ini memang, apalagi dunia, memang hal ini yang sangat krusial untuk kita tentang masalah kemiskinan ini. Khusus masyarakat Lembang Tadongkon, masyarakat desa ini memang masih banyak yang kita temui di lapangan. Dan inilah yang membuat kita di desa berpikir strategi apa. Tetapi ini semuanya kita sudah musyawarahkan bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda yang ada di Lembang kita ini. Dan kesimpulan kita tentunya ada strategi penanganan dalam hal kemiskinan ini tentunya berbasis ekonomi. Berbasis ekonomi yang kita maksud di sini tentunya dalam hal usaha pertanian. Tentunya pembagian bibit, pembagian ternak, itu yang kita pikirkan. Ini cukup membantu buat masyarakat yang ada di desa ini. Oke, mungkin Pak Lembang sebelum masuk pada strategi, Pak Lembang mungkin yang paling mendasar pertanyaannya itu adalah kira-kira ada ndak di Lembang Tadongkon ini yang kira-kira ada warga ndak kira-kira yang bisa jadi contoh untuk kita masyarakat ekstrim yang Pak Lembang pernah temui kira-kira? Kalau penduduk yang saya temui di lapangan memang masih banyak yang kita hadapi. Karena kita di desa masih ada 2 dusun, tetapi dusun yang satu mungkin tidak terlalu, tetapi yang dusun yang satunya masih banyak yang saya temui karena daerah kita memang daerah-daerah. Kondisi rumahnya kira-kira bagaimana? Ya, kalau kondisi rumah memang sudah tidak layak huni. Tidak layak huni. Tidak layak huni. Apakah dia lansia, hidup sendiri? Kalau itu memang lansia dan hidup sendiri. Oh. Ya, dan masih banyak lagi yang berpenyakit kronis tahunan. Ini yang menjadi tantangan kita dan memang mereka itu masih hidup sendiri. Dan ini menjadi catatan buat kita sebagai pemerintah yang ada di desa. Oke, baik. Nah, itu kita bicara tentang masyarakat yang kondisi ekstrim. Nah, sementara kalau hari ini, boleh enggak saya bertanya Pak Lembang ya? Tapi sebelum bertanya, kita seruput dulu kopinya Pak Lembang. Ya. Ya, jadi Pak Lembang, ini tentang bicara strategi.
Kira-kira apa yang Pak Lembang sudah lakukan untuk mereka? Program strategis apa yang sudah mereka dapatkan? Apakah BLT ataukah seperti apa kira-kira? Kalau kita di desa tentunya kita mengikuti regulasi yang sudah ada dan strategi yang sudah dari pusat sampai ini kita sudah lakukan BLT. Itu adalah salah satu strategi bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang memang kategori miskin. Untuk ke depan ini sesuai dengan hasil musyawarah yang ada di Lembang tentunya masih ada program. Tentunya program yang kita utamakan adalah ketahanan pangan dan badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa ini adalah salah satu strategi juga yang untuk penanganan kemiskinan. Tentunya berbasis dari hortikultura yang kita siapkan di desa. Jadi BUMDes ini nantinya akan menjadi distributor nantinya. Strategi kita di Lembang nantinya kan berbasis distributor. Jadi kita sebagai pemerintah setempat memberikan bibit ke masyarakat. Ketika sudah ada hasil mereka, BUMDes ini yang berfungsi nantinya untuk menada semua hasil panen mereka, kemudian BUMDes yang mendistribusikan ke pasar-pasar. Mungkin apakah bisa digambarkan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Lembang dalam mendukung BUMDes itu lagi-lagi soal penyertaan modal. Seberapa persen kira-kira yang telah dialokasikan oleh pemerintah Lembang sebagai bentuk keseriusan, terutama tahun depan Pak Lembang? Untuk tahun depan kita sudah anggarkan sekitar 15% untuk tahun ini. Besar sekali. Ya, jadi dari anggaran 1 miliar 80 juta sekian-sekian kita anggarkan untuk BUMDes penyertaan modal itu 150 juta. Ya. Nah, tapi ini ke depan lagi kita masih berpikir kalau memang masih perlu tambahan maka kita akan tambahkan untuk memudahkan daripada masyarakat nantinya ketika proses penyertaan modal ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita pikirkan bersama. Ya, seperti itu. Satu lagi Pak Lembang, tentang tentu kita berbasis data tentang kemiskinan ekstrim. Nah, hari ini data yang kita pakai itu adalah tentang data SDGs. Sejauh mana progres pendataan SDGs kita di Lembang Tadongkon, dan kira-kira menurut Pak Lembang sampai sejauh ini seberapa penting data itu untuk perencanaan Lembang? Kalau kita berbicara masalah data SDGs, mungkin kita di Lembang Tadongkon ini mungkin masih baru 60% data yang masuk. Jadi data SDGs ini nantinya ini kita karena kita di desa harus berbasis data. Oleh karena itu kita akan fokuskan ke depan. Jadi data inilah nantinya untuk menjadi tolak ukur untuk perencanaan ke depan untuk penanganan masalah kemiskinan nantinya. Oh, ya. Menarik sekali ya Pak Lembang ya. Dan di podcast kita, di podcast Anak Lembang ini, kita mau mengupas tuntas tentang satu tema. Topik kita hari ini tentang kemiskinan ekstrim, dan semoga yang telah kita perbincangkan ini Pak Lembang sudah memberi gambaran yang cukup bagi kita untuk melihat bagaimana sih kemiskinan ekstrim dan seberapa serius terutama pemerintah Lembang dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Saya kira cukup Pak Lembang bincang-bincang kita hari ini. Sekali lagi tetap semangat Pak Lembang. Terima kasih. Wah, mantap Pak Lembang, tetap semangat. Tetap semangat untuk menjalankan tugas. Dan satu closing statement dari kita adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Menteri Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa PDTT. Beliau mengatakan target 2024 0% kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil bisa terkelola. Dengan catatan penanganannya dilakukan di tingkat desa dan berbasis data mikro. Ini tentu satu statement yang begitu kuat dari Gus Menteri, bagaimana keseriusan Kementerian Desa dalam melakukan program terutama penanganan kemiskinan ekstrim sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi 0% di 2024. Demikian podcast Anak Lembang untuk sesi perdana ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam Pak Lembang.